Selamat pagi guys. Oke, thank you buat kalian yang udah like banget, banyak banget di TikTok aku, sama yang udah subscribe channel YouTube aku. Pagi ini sebelum kita bekerja, beraktivitas, kita pujian penyembahan dulu yuk. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Siapa yang setuju kalau kasihnya Tuhan Yesus tuh gak ada duanya? Gak ada yang bisa nandingin, gak ada yang bisa bandingin dia dari semua kasih yang ada di dunia ini. Bahkan ketika kita bisa mengasihi orang lain, itu bukan karena kita, tapi karena ajarannya Tuhan Yesus, dan itu karena perintahnya dan bantuan dari Roh Kudus yang membuat kita bisa mengasihi semua orang. Jadi dengan hati yang terbuka, dengan hati yang selebar-lebarnya, sebelum kita melakukan aktivitas kita penyembahan dulu, kita pujian, kita angkat hati kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan semuanya berkenan di hadapan Dia, dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Dia, hati Tuhan, pasti akan berhasil. Kita nyanyi lagi yuk. Kasih-Mu tiada duanya, dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya. Yes, Tuhan. Nggak pernah bisa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru, selain kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui.
kasih-Mu tiada duanya. Engkau kami kagumi Tuhan Yesus, kasih-Mu luar biasa. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yes, Kak. Yes. Yesus, Kau mengasihiku. Yes, Tuhan. Sungguh Engkau baik, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tak ada kata yang indah untuk kami rangkai, buat Tuhan. Bapa, terima kasih. Hanya ini Tuhan, persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersamakan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Yuk kita doa yuk sebelum kita sharing firman Tuhan. Hari ini temanya kemarin aku dengar dari Raditya Oloan itu tentang kalau seandainya aku atau kamu kita mati, meninggal, hari ini kita mau ngelakuin apa? Yuk kita sebelum kita masuk dalam sharing, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bareng-bareng kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi bahkan malam.
Engkau memberkati tidur kami Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, tak ada hentinya kami mengucap syukur buat segala berkat yang kami terima dari Tuhan yang luar biasa. Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas kami, mau mengajak teman-teman yang mungkin mengikuti siaran langsung hari ini, bahkan mereka yang mungkin mengikuti ibadah pagi ini saat teduh kami. Tuhan berkati mereka semua, aktivitas mereka Tuhan, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bentengi mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan malaikat-malaikat surgawi Engkau kirimkan untuk menghibur hati mereka, menjagai mereka. Tuhan, kami mau sharing firman Tuhan, bukan karena Mawai bisa atau tahu, tapi kami mau belajar, mengerti, dan Mawai merasa terberkati dengan firman yang Mawai dengar, sehingga Mawai boleh sharing kepada teman-teman di Facebook, bahkan di channel YouTube ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati dan biarkan Mawai Tuhan Yesus di balik salib-Mu, supaya Mawai tidak mencuri kemuliaan-Mu sekecil apapun, karena kemuliaan hanya milik Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk bareng-bareng yuk. Oke. Annyeong. Oke, selamat pagi gengs. Thank you yang udah subscribe channel YouTube. Mana tahu dari kalian yang lagi cari-cari tentang aku, kemarin aku harusnya udah upload satu video di channel YouTube ya, tentang klarifikasi agama aku itu sebenarnya apa, karena banyak dari TikTok juga yang nanya-nanya, terus kayak ngehujat gitu loh, bilang aku pindah agama karena aku bikin video baptis selam. Tapi nanti maybe mungkin next time aku akan buat video yang baru, yang lain, baru aku masukin ke YouTube. Sorry banget kemarin aku gak bisa juga bikin konten bareng sama adik aku karena tidak dikehendaki Tuhan maybe ya. Soalnya kita sampai di Kota Tua itu sudah jam 5, sedangkan Kota Tua itu tutupnya jam 3 gitu. Oke. Hari ini aku mau bahas, ya ini bukan khotbah, sorry aku bukan pendeta, aku cuma sekedar pendengar dan aku melayani Tuhan sepenuhnya. Kalau misalkan ada tutur kata atau bahasaku yang salah, boleh di komen, boleh dikasih saran. Aku akan terima kritik dan saran kalian. Ya, kalian boleh tegur. Kita sama-sama belajar. Kemarin aku dengar dari Pastor Raditya Olan. Siapa yang kenal? Yang nggak kenal, searching sekarang, cari Pastor Raditya Olan. Soalnya khotbahnya itu keren-keren banget, terutama untuk kalian yang anak-anak muda, yang lagi galau karena jomblo, atau mungkin kalian yang sedang menghadapi masa dimana bimbang dan ragu sama pacar, atau kalian mau coba tanya-tanya, pacar gue serius gak ya sama gue? Atau dari kalian juga yang kapan nih gue dilamar, atau dari kalian juga yang bertanya, sifat pacar gue tuh kayak gini, udah cocok belum ya buat jadi seorang ayah? Maybe kayak gitu ya. Nah, di Instagram juga ada, langsung aja cek Instagramnya Pak Raditya. Khotbahnya membangun banget, bukan cuma soal pacaran buat kalian orang tua atau buat kalian yang lagi menghadapi masa-masa down dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini Pastor Raditya Olan kemarin share firman tentang, siapa di sini yang tahu usianya kapan berakhir? Yang tahu angkat tangan. Aku tidak tahu. Oke, kita semua nggak tahu ya. Waktunya bisa aja 5 detik ke depan, 1 jam ke depan, besok,
tahun depan, bulan depan, minggu depan, kita nggak tahu, atau mungkin maybe akan masih ada di dunia ini 100 tahun lagi. Wow. Oke, di sini aku mau share tentang kalau besok kita mati, hari ini kita mau melakukan apa? Ya, kemarin aku dengar dari Pastor Raditya Oloan, sangat-sangat memberkati dan benar-benar menampar aku banget, karena banyak kan dari kita itu yang berpikir bahwa saya ini tuh gak berharga gitu, atau kita meremehkan diri kita. Kamu tahu gak? Kalian tahu gak? Ketika kita putus asa, ketika kita merasa down, ketika kita udah mulai galau dan gak percaya, beda ya. Kalau misalnya kita sedih itu beda, karena kan setiap manusia dikasih hati. Jadi kalau misalkan orang menyakiti hati kita, kadang kita sedih, kadang kita kecewa, itu biasa ya. Karena sebagai manusia biasa, kita belum, bahkan Tuhan Yesus pun dalam firman-Nya kalian bisa baca, dia juga pernah merasa kecewa ketika, ingat gak, ketika dia berdoa dan dia tinggalin murid-muridnya. Yaitu adalah satu bentuk bahwa kok kalian tuh, aku cuma tinggal sebentar loh, aku udah bilang waspadalah, tapi kalian kok malah tertidur gitu, dan 2 kali. Dan aku merasa itu juga bentuk dari Tuhan Yesus aja yang kudus, yang suci, bisa merasa kayak kok gitu loh. Nah, jadi sama aja kayak kita. Nah, cuman yang maksud aku adalah ketika kita benar-benar putus asa, ada dari kalian, maybe bukan cuman aku juga pernah mengalami yang namanya depresi, pernah yang mengalami tingkat stres yang tinggi. Ya, kalau aku nggak mengalami itu, mungkin aku nggak bisa ngomong ini sama kalian atau sharing firman sama kalian semua. Dari situ aku dapat proses pelajaran hidup yang luar biasa gitu. Aku pernah sampai, ini jujur ya, kesaksian hidup aku pernah bahkan sampai mau melakukan hal yang gak benar, cuman karena masalah hidup yang sepele. Ya, maksud aku adalah ketika aku putus sama pacar aku pernah mau melakukan sesuatu yang menurut aku gak benar, bahkan 3 hari nangis, dan aku ngerasa Tuhan tuh gak adil. Aku ngerasa aku udah ngelakuin yang terbaik buat dia, aku mendekatkan dia sama Tuhan gitu, tapi ternyata kok malah dia mengkhianati aku. Nah, itu salah satu dalam bentuk kita mulai putus asa gitu sama Tuhan. Pada saat kita merasa putus asa sama Tuhan, pada saat yang sama kita lagi meremehkan kuasanya Tuhan. Nah, di sini Pastor Raditya Oloan mengungkapkan bahwa kita adalah karyanya Tuhan, maha karya. Ingat ya, kalau misalnya kalian sekolah itu ada PAUD, TK, terus ada SD, SMP, SMK. Kalau misalkan udah selesai yang 5 ini, ada beberapa jenis training yang lainnya, kita bisa masuk kepada masa mahasiswa. Maha dalam artinya besar atau tinggi, atau jabatannya di atas. Nah, kita ini salah satu bentuk dari mahakaryanya Tuhan yang luar biasa. Bahkan perbedaan antara manusia sama malaikat sangat jelas dalam Alkitab. Siapa yang tahu malaikat Lucifer? Dia dulunya siapa? Dia itu adalah malaikat yang paling disayang sama Bapa. Dia memuji, suaranya indah, tapi sekali Lucifer melakukan membuat Tuhan kecewa dengan kesombongannya, makanya jangan sesekali kalian jadi sombong, karena kalau sombong kalian jatuh. Malaikat Lucifer yang diagungkan, bukan diagungkan tapi benar-benar maksudnya adalah dicintai sama Tuhan, sama Bapa. Ketika dia
jadi sombong, dia dijatuhkan dan hidupnya hancur. Itu malaikat yang udah setiap hari memuji Tuhan, yang setiap hari menyembah Tuhan. Ketika dia sombong, Tuhan Tuhan gak memaafkan gitu loh. Karena bagi Tuhan kesucian atau kekudusan itu sangat-sangat penting. Dan Tuhan gak suka kalau kita itu sombong. Tapi manusia, aku mau tanya deh dari kalian, siapa dari kalian yang gak pernah sombong? Sombong dalam artian contohnya kita merasa lebih hebat, atau mungkin dari kita ada yang merasa bahwa kita sepertinya udah cukup kuat. Itu juga salah satu kesombongan kita loh. Atau mungkin ke teman kita gak kasih pinjem barang yang ingin dimiliki teman kita. Contohnya kamu punya 2 pulpen, terus teman kamu minta, terus kamu gak ngasih padahal sebenarnya kamu ada. Itu juga salah satu bentuk dari kesombongan. Bukan cuman pelit tapi sombong. Sombong dalam artian ini punya gue, lu gak punya, lu cari dong. Ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini kamu itu diampuni loh sama Tuhan. Berarti kamu hebat. Dalam artian bukan hebat karena kekuatanmu. Kamu maha karyanya Tuhan. Dan Pastor Raditya Oloan itu menegaskan bahwa jangan sesekali meremehkan dirimu. Karena ketika kamu meremehkan dirimu, ketika kamu merasa aku gak layak, aku gak pantas, Tuhan merasa seperti kita menyalibkan Tuhan kembali. Padahal ketika kita ingat lagi, flashback lagi 2000 tahun yang lalu, untuk menebus kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dan itu benar-benar cukup untuk kasih kita alasan untuk tidak merendahkan diri kita sendiri. Karena kita ini maha karyanya Tuhan, maha itu di atas. Kita gak bisa masuk kepada mahasiswa, kita gak bisa jadi mahasiswa kalau kita gak melewati tahap demi tahap. Maha Esa dalam arti adalah dia yang paling kudus, dia yang paling suci. Dan kita salah satu maha. Ya, kenapa sih di kantor itu sering banget ketika ada yang S1 yang sudah lulusan sarjana, yang dia disebut sebagai lulusan mahasiswa, jabatannya lebih tinggi karena dianggap bahwa dia sudah menjalani proses. Dan orang yang sudah menjalani proses pasti dapat pelajaran, dan dia pasti sudah pernah melakukan kesalahan dan sudah tahu itu salah, dan dia akan memperbaiki kesalahannya karena dia tahu ketika dia salah dia mendapat hukuman. Dan itu hebatnya kita di mata Tuhan, luar biasa spesial. Malaikat sombong sekali, gak punya hak lagi buat memuji Tuhan. Tapi kita manusia, siapa sih manusia di dunia ini yang satu hari gak melakukan dosa? Pasti melakukan dosa. Makanya kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita supaya jangan lewat perkataan. Maybe bukan cuman perkataan, kita diam aja. Atau mungkin kita dengan wajah kita aja orang lain berdosa, dan ketika orang lain berdosa kita pun ikutan berdosa. Gitu loh. Dan coba bayangin deh, kalau satu hari itu 1 kali ke dosa, berarti 7 hari kita udah 7 dosa. 1 tahun berapa? 360. Itu kalau satu harinya 2, 3, 4, 5. Baik banget loh Tuhan kita, baik banget loh Bapa kita. Buat kita manusia, dia rela mati di kayu salib. Apalagi buat memberkati kamu, apalagi melindungi kamu dari bahaya. Buat dosa loh, kesalahan kita, itu cukup menjadi bukti bahwa kamu berharga, kamu spesial, kamu adalah maha karyanya Tuhan, kamu adalah kisah ajaibnya Tuhan. Sadar gak? Kalian coba renungin, kita coba renungin. Kita ada di dunia ini
itu nggak kebetulan. Kamu ada nonton sekarang, itu nggak kebetulan. Kamu tinggal di keluargamu yang sekarang, itu nggak kebetulan. Kamu bekerja di kantor yang sekarang, itu nggak kebetulan. Tuhan punya rencana buat kamu. Kamu punya tujuan hidup. Tapi perbedaannya adalah apakah kamu sadar bahwa Tuhan itu ada? Yang kedua, kamu sadar Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Dan yang selanjutnya adalah kita coba baca di Efesus 5 ayat 14 ya, yang udah ada Alkitab. Kemarin aku udah kasih itu ya. Besok kita juga ada pujian penyembahan. Aku bawa tema yang lain dari sini. Jadi kalian boleh siapin Alkitab juga. Kalau misalkan kalian mau tulis, boleh ditulis supaya dapat pelajaran. Nanti kalian boleh baca-baca lagi di rumah untuk lebih menguatkan iman. Karena firman itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca dari Efesus 5, maaf. Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, sering kita nih tertutup matanya. Kita ditutup sama duniawi. Kita sering ditutup sama keluarga. Kita sering ditutup sama apa yang udah kita miliki, jabatan, barang. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, jadi kita berpegang teguh itu bukan kepada manusia. Kita berpegang teguh kepada Allah karena kita ini adalah mahakaryanya. Kita punya pencipta. Kita punya Tuhan yang adalah satu dan gak ada yang lain. Dia adalah Alfa dan Omega. Kita ini cuma ciptaannya. Tapi istimewanya adalah kita spesial. Mungkin dari teman-teman ada yang saat ini belum punya pegangan hidup beda, maksudnya bukan pegangan hidup selain dari Tuhan ya, maksudnya kayak agamaku ini atau aku menyembah Tuhan dengan cara yang seperti itu, beda ya. Pegangan hidup dalam arti contohnya kamu punya cita-cita, punya tujuan, pengen bikin toko pakaian, pengen bikin furniture, atau mungkin kamu pengen bikin mau jadi artis atau jadi apa, atau barang atau rumah, ya itu adalah pegangan hidup. Mungkin saat ini kamu belum punya pegangan itu, kamu belum jadi siapa-siapa, kamu belum punya jabatan, atau mungkin kamu lagi cari kerjaan, atau kamu mungkin baru banget lulus sekolah, atau saat ini kamu lagi menjalani perkuliahan, kamu belum punya pegangan hidup selain daripada Tuhan. Tapi ingat, kalau kamu belum punya pegangan hidup, kalau kamu belum mencapai tujuanmu, kalau kamu masih punya cita-cita belum kesampaian, ada harapan. Satu hal yang perlu kamu ingat, kamu punya Tuhan, dan Tuhan memberikan kamu waktu untuk kamu melewati setiap prosesmu agar kamu mendapatkan pegangan itu. Suatu saat kamu akan jadi orang yang sukses. Suatu saat kamu akan menjadi orang yang menjadi berkat buat semua orang, dengan cara yang apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Semua orang punya karunia masing-masing. Setiap orang punya karunia
karunia mendoakan, mengerti rencana Tuhan, atau karunia-karunia yang lain, atau memotivasi, atau mendengarkan, atau kamu dikasih talenta bernyanyi untuk memuji menyembah Tuhan, kita tanya lagi, kita review lagi sama diri kita. Tuhan udah baik sama aku. Kalau misalkan Tuhan gak ada, ingat deh, 5 tahun yang lalu kamu tuh jadi apa? Ingat deh, 10 tahun yang lalu kamu itu apa? Terus ingat sekarang kamu apa? Gimana tubuhmu? Kalau sekarang buat kalian yang lagi sakit, ingat pencobaan bukan datang dari Tuhan. Bisa jadi pencobaan itu datangnya dari diri kamu sendiri karena kebodohanmu. Contohnya kamu waktu kecil kamu nakal, kamu sering mencuri sehingga saat ini kamu dibully sama teman-temanmu. Kamu korban, tapi kamu juga membuat orang lain jadi korban. Kita ingat lagi, gitu, oke? Ingat, Tuhan kasih kamu waktu, dan ketika kamu masih sehat, buat kalian yang masih sehat, masih punya nafas, masih punya kehidupan, kamu punya utang sama Tuhan. Kita punya utang sama Tuhan. Utangnya apa? Nafasmu, kesempatan, tubuhmu, waktumu. Kamu udah jadi berkat belum? Karena seluruh kehidupan kita itu untuk menyenangkan hati Bapa. Seluruh kehidupan kita itu untuk kemuliaannya Bapa. Tahu nggak kenapa kalian sering banget sakit? Ketika kamu dalam keadaan sakit hati, ketika kamu dalam keadaan kecewa, Tuhan ada di sebelahmu. Tuhan ada di depanmu, menguatkan imanmu, memberikan kamu keteguhan untuk boleh melalui semuanya. Tuhan gak bilang, Tuhan gak berjanji untuk ketika kamu datang sama aku maka semuanya baik-baik aja. Enggak. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam arti Tuhan kasih kamu power, Tuhan kasih kamu kekuatan untuk boleh melewati masa-masa sulit, supaya ketika kamu udah lewatin masa sulitmu, ketika kamu udah lewatin prosesmu, kamu keluar sebagai pemenang. Oke, itu yang aku dapat dari Pastor Raditya Oloan. Dan kita baca lagi dalam ini, mungkin kalian ada yang tahu cerita dari Daud, ya, Daud yang mengalahkan Goliat, Daud yang kecil, yang mungil, yang lucu, yang berparas indah, kata firman Tuhan, yang elok rupanya, dalam arti dia indah banget, mungkin tampan. Siapa dari kalian yang pernah lihat orang tertampan, maybe mungkin Daud seperti itu, kecil mungil. Waktu itu Daud itu cuman mengembalakan domba. Dia itu gak punya pegangan hidup apapun. Tapi di saat-saat tertutup atau tersembunyi, dia kasih waktu untuk menyembah Tuhan yang orang lain gak pernah lihat. Karena apa yang tersembunyi, kata Tuhan, upahmu besar di surga. Tapi apa yang kelihatan, upahmu gak besar di surga. Beda ya sama pendeta yang mungkin siaran langsung, atau mungkin kayak aku juga, dari para pastor-pastor yang lagi live untuk menyembah memuji Tuhan. Itu bukan untuk menunjuk-nunjukkan, tapi kita lagi bagi berkat. Karena bagi kita, contohnya saya sendiri ya, saya nggak tahu yang lain, tapi kalau saya sendiri, Mawar sendiri itu ngerasa kayak hatiku damai, hatiku adem, dan aku rasa apa yang aku rasakan ini aku ingin, dan aku rindu teman-teman sekalian juga ngerasain apa yang Mawar rasain gitu. Dan ketika aku mendengar suara firman Tuhan, masalah yang begitu besar itu jadi kecil. Karena pada saat itu Tuhan kasih aku Roh Kudus untuk bilang dalam hatiku,
Aku punya masalah yang banyak, punya masalah yang besar, tapi Tuhan aku lebih besar daripada masalahku, dan itu menguatkan aku. Itu makanya mau coba sharing sama kalian. Coba ini juga masih baru, dan aku ngerasa makin hari makin Tuhan arahin aku buat jadi berkat. Ya dulu aku sering banget berdoa sampai nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi berkat, aku gak mau jadi batu sandungan. Tapi pemikiran aku batu sandungan itu adalah meminta duit atau meminta bantuan orang lain. Terus jadi berkat itu adalah memberikan uang atau memberikan barang atau memberikan bantuan yang lain. Ternyata berkat itu bukan cuma itu. Berkat itu ketika kita mengampuni, berkat itu ketika kita mengasihi, ketika kita mendengarkan orang yang lagi berkeluh kesah atau mengalami keadaan sulit. Berkat itu juga mengatakan tentang ketika kita mendoakan mereka. Nah, makanya aku buka pelayanan bagi kalian ya. Aku gak buka karena kemarin juga ada dari beberapa agama juga. Ya ini bukan cuma khusus untuk Kristen, mana tahu ada 1-2 dari kalian yang bukan, yang non Kristen. Boleh chat aku juga, ada permasalahan hidup, kita cerita. Aku gak akan pernah beberin ke media ya masalah kalian, karena juga banyak juga yang cerita. Tenang aja, karena aku fokus untuk melayani Tuhan, bukan untuk show off gitu. Terus kalau kalian mau cerita, minta doa, boleh, karena aku percaya doa orang benar besar kuasanya ya. Tapi kalau misalkan kalian masih menunda-nunda ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena ada beberapa juga yang ngerasa mungkin ya itu hak masing-masing ya. Tuhan aja kasih kita kebebasan memilih mau maut atau surga ya kan. Jadi apa hakku untuk memaksa gitu. Oke. Daud itu gak punya pegangan hidup. Dia pertama dilupakan sama keluarga, yang kedua dia difitnah, yang ketiga dia dipandang rendah oleh Saul ya, rajanya, ingat ya. Terus dia juga dikutuk, dihina oleh jemaat Efesus ketika dia mengalahkan Goliat. Sebelum dia mengalahkan Goliat itu jemaat teman-temannya si Goliat ini kan seorang pahlawan yang dipercayai sama jemaat di sana ya. Jadi ketika Daud tuh nggak punya pegangan hidup, dia tahu dia tuh nggak bisa gitu. Dia sadar dia tuh nggak mampu, tapi dia juga sadar bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dia juga punya Tuhan yang mampu memberikan dia power, mampu memberikan dia harapan, mampu memberikan dia janji, dan janji Tuhan tuh selalu ditepati. Nah, ingat nggak ketika Daud ada di tengah-tengah, ingat Goliat ngomong apa? Anjingkah aku sehingga engkau mendatangiku dengan, dia cuma bawa ketapel, dia nggak bawa pedang. Bahkan ketika dia pakai, saking mungilnya dia nggak pakai seragam buat, kalau perang kan biasanya ada baju perang kan, kayak untuk menutupi badan, dada, kepala, segala macam peralatan untuk melindungi diri ya. Kayak mungkin di kerajaan kalian bisa lihat di TV-TV. Nah, dan saking mungilnya si Daud tuh nggak bisa dia pakai, dan dia lepasin semuanya. Bukan karena dia ngerasa gue hebat, enggak. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dia percaya apa yang terjadi di depan, apa yang akan terjadi nanti, itu tuh akan itu yang terbaik gitu loh. Tuhan gak akan pernah ninggalin dia. Sampai segitunya loh Daud percaya. Coba deh kita flashback lagi, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kondisi yang sulit, yang kita rasa gak mungkin, ada gak sebesar itu gitu loh percayanya kita sama Tuhan ketika kita gak punya apa-apa. Seperti Daud yang gak punya pegangan, gak punya baju perang, gak punya jabatan. Bahkan pada saat itu bener-bener dia tuh kecil dipandang orang, bener-bener sangat kecil loh. Dia gak punya apa-apa buat dilihat orang, gak ada. Tubuh pun enggak, karena dia di firman tuh dia tuh kecil, mungil, imut ya. Kalau bahasanya
kalau bahasanya yang sekarang itu lebih kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan ketika Daud tampil di depan, orang ngeledek dia, Goliat ngeledek dia. Goliat percaya diri dengan kekuatannya, mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya kamu jangan mengandalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Kamu punya Tuhan, Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi ingat, masalah bukan dari Tuhan, proses dari Tuhan. Tapi ketika kamu menjalani proses, Tuhan ada bersama denganmu. Oke. Dan dia yakin sampai dia percaya. Dia itu cuman bawa ketapel, dan dia pilih batu-batu itu. Kalau aku baca di firman Tuhan tuh ada cuma 5 batu yang dia bawa, yang dia ambil yang licin-licin, yang halus. Ya aku nggak tahu, mungkin aku udah pemikirannya gini, maybe pistol atau buat nembak orang sekarang tuh itu ceritanya dari Daud mungkin ya, karena dia kan pakai ketapel terus dilempar ke kepalanya Goliat dan kena. Itu dengan yakin loh, sebelum Daud membunuh membunuh Goliat, dia dengan yakin dan percaya diri bilang, dengan ketapelnya doang, dengan batunya doang, dia bilang, aku akan memenggal kepalamu. Dua negara, bangsa Yehuda dan bangsa Israel yang dulunya itu penakut banget, dan dia bangkit gitu loh, kayak ye gitu ketika Daud mengalahkan Goliat dan dia memenggal kepalanya, dia pegang kepalanya. Itu orang jemaat yang takut, yang begitu banyak, yang harusnya berperang sama Goliat, itu bangkit dengan kepercayaan satu orang. Ya, dengan kepercayaan satu orang. Seluruh jemaat itu bangkit jadi pemberani. Itu yang luar biasa. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan saat ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, itu gak penting. Masalah itu gak akan pernah bisa membunuh jiwamu. Masalahmu itu gak akan pernah bisa membunuh tubuh yang Tuhan berikan. Tapi masalahmu itu akan membawamu kepada yang lebih baik. Kamu akan keluar dan tampil sebagai pemenang. Oke. Lakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan cuma memiliki Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan, karena ketika kamu bersama dengan Tuhan, kamu mampu melewatinya. Ya, ini sharing dari aku. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat sharing firman-Mu hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami. Terima kasih buat pelajaran kami belajar dari Daud yang begitu percaya diri, bukan karena dia hebat, bukan karena kekuatan dia tahu, dia sadar bahwa dia nggak punya apa-apa, dia bukan siapa-siapa, tapi Daud dengan percaya diri melawan Goliat. Tuhan, kami juga punya Goliat yang besar, yaitu kesombongan kami. Kami juga punya Goliatnya kami adalah dosa-dosa favorit kami, dosa-dosa yang belum bisa kami tinggalkan. Karena itu bantu kami Tuhan untuk percaya diri seperti Daud, yang mempercayai-Mu lebih besar daripada masalah kami, setiap pergumulan kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan atau yang sedang menyaksikan firman-Mu ini, supaya mereka diberkati, masa depan mereka Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, hubungannya dengan setiap teman-teman keluarga, mungkin di kantornya Tuhan Yesus masing-masing Tuhan berkati. Ketuk pintu hati mereka satu persatu, bukakan mata mereka agar mereka boleh melihat kuasa-Mu yang begitu besar, dan Engkau sangat mengasihi mereka. Berkati keluarganya Tuhan. Bapa, di dalam nama-Mu kami percaya dan kami sudah menerima berkat dari Tuhan, yaitu pengetahuan oleh firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu memerdekakan kami.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Damai sejahtera bagimu. Amin. Oke, thank you teman-teman. Aku mau lanjut kerja dulu. Buat kalian yang juga bekerja ya, yang lagi cari pekerjaan, jangan patah semangat, tetap semangat di dalam Tuhan. Selagi masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selagi masih ada Tuhan yang kalian percayai, masih ada harapan ya. Kamu mungkin gak punya pegangan hidup selain Tuhan, tapi ingat kamu punya Tuhan, dan Tuhan memberikan kamu waktu untuk mengubah kehidupan menjadi kesempatan yang luar biasa. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan apa yang udah aku sharingin ini bermanfaat buat kalian, maka boleh di share ya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku, Mawai Strongwity. Jangan lupa di komen ya. Jangan lupa juga buat minta bantuannya, oke, supaya firman Tuhan tersebar di seluruh dunia. Oke, thank you, God bless you all.